Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabina. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 dan rekan-rekan saya ada Merdayana, Tika Putri Utami, dan Novia Melinda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu tentang paragraf, yang akan dijelaskan oleh pemateri 1 yaitu Merdayana, pemateri 2 yaitu Tika Putri Utami, dan pemateri ketiga yaitu Novia Melinda. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf yaitu alinea. Menurut Handayani DKK, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Menurut Wijayanto, paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Selanjutnya, struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 8 kemungkinan, yaitu yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegasan. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang unsur-unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Unsur paragraf yang keempat adalah transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada 2 macam konjungsi yang biasa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Yang kelima adalah penegas. Unsur yang kelima ini sebenarnya tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf, karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang macam-macam dari paragraf. Macam-macam paragraf itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Adalah paragraf yang ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Contoh dari paragraf deduktif ini seperti kemauannya sulit diikuti. Dalam rapat sebelumnya, sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi, hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Contohnya, semua orang menyadari bahwa bahasa Indonesia merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Selanjutnya yaitu
paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Contohnya yaitu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Kami kembalikan lagi ke moderator. Baik, kesimpulan dari PPT ini yaitu paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai suatu ide pokok dan cara penasehatan sedikit menjorok ke bagian dalam atau menonjol garis baru. Nama lain dari paragraf yaitu alenia. Unsur-unsur dari paragraf yaitu topik atau gagasan utama, kalimat pendukung, dan transisi penegasan. Macam-macam paragraf yaitu ada paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Terima kasih.